Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai setiap aktivitas kehidupan kita pada hari ini, mari kita hampiri tahta hadirat Tuhan. Karena kita percaya hari ini Tuhan sudah sediakan kemenangan dan kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih lagi katakan kepada Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu.
padamu, jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami sembah namamu Tuhan, kami muliakan Kau Yesus, kami bawa korban syukur kami Tuhan hanya bagimu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Oh, Kau yang layak terima pujian kami. Haleluya. Oh, tiada yang sepertimu. Kira lama tak kaya lama so, kinara lama sikiara lama so. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan namamu Yesus. Hanya Kau kekuatan kami Tuhan, Kaulah pengharapan hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami ingin Kau lebih daripada segalanya dalam hidup kami Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah Engkau yang menjadi kekuatan dan pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami buka hati kami untuk kami sambut kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya akan membawakan tema tentang darahnya menebus kita. Efesus 1 ayat yang ke-7 saya akan bacakan buat saudara semua. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kembali saya sampaikan tema hari ini adalah darahnya menebus kita. Yang menjadi pertanyaan paling dasar adalah kenapa darah? Kenapa bukan darah yang lain? Karena di dalam perjanjian lama, setiap segala sesuatu yang berhubungan dengan pengorbanan, penumpahan darah, atau kita berkorban penghapus dosa, korban apapun itu biasanya pakai penumpahan darah. Coba kita lihat di ayat di Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22 ya. Coba kita lihat ya. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah.
dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi di dalam sepanjang perjanjian lama atau hukum Musa atau hukum Taurat, selalu yang namanya untuk penyucian itu ada yang namanya penumpahan darah. Nah pertanyaannya, kenapa harus darah Yesus? Ini yang menjadi pertanyaan paling mendasar. Kenapa harus darah Yesus yang harus ditumpahkan sebagai penebusan dosa? Bukankah darah lembu, domba itu juga bisa? Karena dalam perjanjian lama itu sah. Kenapa harus darah Yesus? Nah ini pertanyaan yang paling mendasar. Nah jawabannya karena Yesus sudah ditentukan. Ini agak banyak buka ayat karena berhubungan dengan darah Kristus. Roma 3 ayat yang ke-25. Nah perhatikan saudara, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, kenapa harus darah Yesus yang tertumpah supaya ada pengampunan dosa? Kalau di sini dijelaskan karena Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Nah, bla bla bla, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kenapa ada kata masa kesabarannya di sana? Jadi seperti begini saudara, sepanjang perjanjian lama manusia tidak bisa yang namanya berdamai dengan Allah. Selalu ada dosa, selalu berbuat dosa. Mereka sudah mempersembahkan korban pengampunan dosa, korban penebus salah, dan tetap saja mereka berbuat dosa sampai mereka disebut tegar tengkuk bebal. Itulah orang Israel. Nah, kalau saudara baca di perjanjian lama dan perjanjian baru, di tengah-tengah ada pembatasnya. Nah, itu ada artinya. Ternyata itu ada yang disebut zaman intertestamental, di mana zaman Tuhan diam atau Tuhan tidak berbicara kepada nabi pada waktu itu selama kurang lebih 450 tahun pada waktu itu. Dan akhirnya karena Tuhan mengingat janjinya, akhirnya Yesus Kristus ditentukan sebagai korban penebus dosa tadi. Dialah yang ditentukan supaya kita berdamai dengan Allah. Karena tidak ada korban lembu jantan, korban apapun, hewan apapun yang bisa menebus dosa. Kenapa? Coba perhatikan di dalam Ibrani 10 ayat yang keempat. Ibrani 10 ayat keempat. Perhatikan saudara sana. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa kita. Nggak mungkin. Jadi tidak mungkin darah lembu jantan, darah domba jantan menghapus dosa kita, menebus kita, tidak mungkin. Makanya Kristuslah yang harus menjadi korban. Maka disebut dia domba, anak domba Allah yang tidak bercelah. Karena dia korban yang paling sempurna, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya darah Yesuslah yang harus tertumpah. Yesuslah yang sudah ditentukan sebagai perantara kita dengan Allah, supaya kita bisa berdamai. Maka ketika Yesus mati di kayu salib dan dia berkata, Allahku, Allahku, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku, dan dia mati, detik itu pula tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Artinya apa? Kita dengan Allah sudah tidak ada pembatas untuk kita berhubungan dengan Allah. Kita sudah berdamai dengan Allah. Karena dikatakan tadi dalam Roma 3:25, sudah Yesus yang ditentukan Allah. Dengan darahnya kita berdamai dengan Allah. Wow. Dan apa berkatnya? Berkatnya kita sudah tidak jauh lagi dengan Allah. Dalam Efesus 2 ayat 13, perhatikan di sana, Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Wah, itu saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Dulu yang kita jauh, sekarang kita sudah dekat dengan Yesus Kristus. Dengan apa? Dengan darahnya. Dalam kitab Yesaya 53 ayat 4 di sana dikatakan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, sesungguhnya kesengsaraan kitalah yang ditanggungnya. Jadi dengan darah yang tertumpah di kayu salib tadi, sudah tidak ada pembatas antara kita dengan Allah, dan kita sudah tidak jauh lagi dengan Allah. Wow, ini berkat yang sangat luar biasa. Ini berkat yang sangat spesial. Jadi kenapa darah Yesus yang harus tertumpah? Karena memang dia yang sudah ditentukan Allah.
Karena darah domba, lembu tidak bisa menghapus dosa. Hanya darah Yesus yang bisa menghapus dosa kita. Dijelaskan tadi di dalam Ibrani 10 ayat 4, darah lembu dan domba tidak bisa menghapus dosa kita. Tetapi darah Yesus Kristus. Tapi yang menjadi pertanyaannya begini. Kan Allah itu roh. Dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Tetapi kenapa Allah adalah roh mau berkorban menjadi manusia? Nah, karena Allah adalah roh, maka dia menjelma menjadi manusia. Karena untuk pengorbanan, untuk penumpahan darah, tadi kan bisa sudah jelaskan, segala sesuatu harus ada penumpahan darah. Untuk darah bisa tertumpah, Allah itu adalah roh, dia harus menjadi manusia. Nah, itu dia. Kenapa darah Yesus? Karena dia manusia. Jadi Allah itu manusia dan Allah itu adalah roh. Coba bayangkan, kalau Allah itu datang ke bumi, tiba-tiba datang di sinagog, tiba-tiba dia langsung menunjukkan kesaktiannya, kehebatannya, kemahakuasaannya, justru dia bukan manusia tapi dia Allah, malah orang menyembah dia. Tetapi Yesus datang ke bumi sebagai manusia, prosesnya sama seperti manusia, dikandung oleh Maria 9 bulan lamanya, bahkan dia lahir di kandang domba yang paling hina, dan dia menjadi manusia, melayani Allah kurang lebih 3 tahun, dan akhirnya dia disalibkan dan darahnya tertumpah supaya kita diselamatkan. Oleh darahnya kita mendapatkan pengampunan dosa, bukan oleh darah lembu maupun domba jantan. Wow, saya pikir firman Tuhan sangat singkat sekali, tetapi saudara semua yang melihatnya pasti mendapat intinya. Intinya adalah kalau Tuhan Yesus tidak menjadi manusia, darahnya tidak akan tertumpah. Justru dia menjelma menjadi manusia sehingga ada penumpahan darah di kayu salib, dan oleh itulah ada pengampunan dosa, bukan oleh darah lembu dan domba jantan, tapi oleh darah Kristus, supaya kita mendapatkan perdamaian antara kita dengan Allah. Sudah tidak jauh, tapi kita dekat dengan Allah, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Allah dan kita layak menyebut dia Bapa. Wow, saya pikir firman Tuhan sangat singkat, dan biar kita menjadi orang-orang yang percaya, jangan menjadi orang yang mengkhianati pengorbanan Kristus di kayu salib. Jangan salibkan dia yang kedua kali dengan perbuatan dosamu. Tetapi kita orang percaya, mari kita belajar hidup kudus, belajar hidup seperti Tuhan Yesus yang waktu ada di bumi, dia berkenan kepada Allah. Hendaklah kita senantiasa hidup berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati.